A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibu Marni Wagola, Guru Pendidikan Agama Islam. Insya Allah anak-anakku semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ingat nasihat Ibu pada pertemuan minggu lalu bahwa jangan lupa baca Al-Quran pagi dan sore, salat 5 waktu sehari semalam, jaga kesehatan, rajin belajar, dan tidak boleh membantah kedua orang tua. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada pelajaran kedua. Terlebih dahulu anak-anakku harus siapkan buku pelajaran, pena, dan dalam keadaan sehat ataupun ceria. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Adapun materi kita pada hari ini yaitu iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Terbiasa berperilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 2. Mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Oke, inilah tanda-tanda hari akhir. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai dengan hewan-hewan buas turun ke gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman, jika tak mengungsi akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material, batu-batuan besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Inilah tanda-tanda kiamat sugra, kiamat kecil. Banjir melanda. Oke, makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan pun terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Tapi kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir itu, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterima atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan ataupun sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka surga telah menantinya. Begitu pula sebaliknya, jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Oke, berikut macam-macam hari akhir. Ada dua macam kiamat yang kita pelajari, yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. 1. Kiamat sugra ataupun kiamat kecil. Kiamat sugra yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri.
Misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan, dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul. Tanah longsor serta membuang sampah di kali sehingga mengakibatkan banjir. Inilah tanda-tanda kiamat sugra. Gunung meletus, ini kecelakaan, ini banjir, ini kematian. Oke, berikutnya kiamat kubra, yaitu kiamat besar. Kiamat kubra, kiamat atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Inilah tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra. Berikut hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak, tahukah tanda-tanda gunung yang akan meletus? Bagi anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung, tentu saja tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung yang ingin meletus. Tetapi bagi anak-anak yang tinggal di kaki gunung berapi tentu saja mengetahuinya, karena ada peringatan-peringatan dari petugas pemerintah atau pengawas gunung berapi. Misalnya ketika letusan-letusan gunung berapi tersebut sering terjadi. Air sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang. Hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa dan sebagainya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Di antaranya tanda-tanda tersebut adalah: 1. Banyak para ulama muslim yang wafat. Sekarang sudah banyak terjadi, banyak ulama yang sudah wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting yang sudah terjadi sekarang. Ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Semua sudah terbukti yang sekarang ini kita sudah saksikan. Tanda-tanda keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan ataupun sebaliknya, perempuan berperilaku laki-laki. Contohnya sekarang banyak sekali yang terjadi di muka bumi ini. Sedangkan tanda-tanda yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Oke, semua sudah terjadi tanda-tanda kiamat. Oke, berikutnya mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Dan ini Ibu akan berikan tugas untuk kerjakan di rumah. Tugas ini tidak boleh lagi untuk di-store di grup, langsung dibuatkan sebuah file ataupun buku satu, disimpan semua di situ, di fotokopi, baru disimpan dijadikan satu. Nanti akhir semester ini baru ibu guru minta. Itu merupakan penilaian saya supaya jangan membuat ibu-ibu ataupun bapak-bapak di rumah atau anak-anak susah untuk mengirimkan tugas sehingga membuat file di dalam HP itu banyak sekali sehingga HP kita error. Jadi saya sekarang bikin kesimpulan ini supaya jangan kita repot lagi. Jadi tugasnya itu jadikan satu buku baru dijilid. Di situ dikumpul semua setiap materi PAI yang saya berikan dikumpul jadikan satu. Jangan banyak-banyak simpanan, cuma satu ini saya jadikan satu buku supaya akhir semester saya minta di store. Disitulah nilai akhir saya akan minta. Mungkin itu saja tugas yang saya berikan. Pertama adalah makna hari akhir. Kerjakan makna hari akhir. Kedua, macam-macam hari akhir. Ketiga, tanda-tanda hari akhir. Dan keempat, hikmah hari akhir. Itulah tugas kita hari ini. Minggu depan semuanya sudah store, tapi tidak store-nya di ibu. Langsung tadi saya bilang dikumpulkan jadi satu, cuma laporannya saya buatkan checklist bahwa pekerjaannya sudah selesai dan sudah disimpan di dalam file tersendiri di rumah. Oke, itu saja. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan.